Siap-siap patah hati karena Manhattan ternyata nggak sekeren yang orang-orang bilang. Manhattan, sebuah pulau yang terletak di ujung selatan Sungai Hudson, adalah jantung kota New York meskipun bukan yang terbesar atau yang paling padat penduduknya. Dikenal sebagai pusat keuangan dan budaya dunia, Manhattan dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit yang ikonik, seperti Empire State Building dan One World Observatory di World Trade Center yang menawarkan pemandangan kota New York dari ketinggian yang menakjubkan. Pulau ini juga merupakan rumah bagi beberapa objek wisata paling terkenal di dunia, termasuk Patung Liberty, Central Park, dan The Metropolitan Museum Art. Manhattan menjadi tujuan favorit bagi para pengunjung dengan restoran-restoran terbaik, pertunjukan Broadway kelas dunia, dan pengalaman belanja yang tak tertandingi. Namun, di balik gemerlapnya, ada sisi gelap yang jarang terlihat oleh para wisatawan. Pulau ini menjadi simbol kontras antara kemewahan di Wall Street dan kemiskinan di kawasan lainnya seperti East Harlem. Ketimpangan ini terlihat jelas ketika pendapatan rata-rata 5% rumah tangga teratas mencapai sekitar 13,2 miliar rupiah per tahun, atau 88 kali lipat dari pendapatan 20% rumah tangga termiskin. Fenomena ini diperparah oleh krisis perumahan dan gentrifikasi yang menyebabkan banyak warga tidak mampu menyewa tempat tinggal. Dengan melonjaknya biaya perumahan dan kurangnya subsidi, semakin banyak warga yang terjebak dalam kondisi tunawisma tersembunyi atau hidden homelessness. Fenomena seperti mole people, yaitu tunawisma yang tinggal di terowongan bawah tanah seperti yang ditemukan di Freedom Tunnel, menjadi pemandangan yang tidak biasa namun mencolok di kota ini. Selain itu, ada juga cerita seperti Armando Esposito, seorang pekerja yang memilih untuk menjadi tunawisma meskipun memiliki pekerjaan dan mampu untuk membayar pajak. Dia tidur di jalanan untuk menghemat sekitar 22,8 juta per bulannya, yang kemudian digunakannya untuk membangun properti di kampung halamannya di Meksiko. Ya, ini mencerminkan fenomena working poor, di mana orang-orang bekerja penuh waktu namun tetap tidak mampu untuk menyewa tempat tinggal yang layak. Manhattan bersama dengan Bronx dan Brooklyn memang termasuk dalam daerah dengan kesenjangan pendapatan terburuk di Amerika Serikat. Apartemen terkecil di New York City dengan luas hanya sekitar 7,4 meter persegi menggambarkan betapa parahnya krisis perumahan di kota ini. Cuma setara dengan ukuran tempat parkir. Kejahatan kerah putih juga merajalela di kota ini, terutama dalam sektor keuangan dan real estate mewah. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah skandal penipuan Wall Street yang melibatkan skema Ponzi terbesar di dunia oleh Bernie Madoff. Skema ini, yang berlangsung selama lebih dari 20 tahun, menyebabkan kerugian sebesar 975 triliun rupiah, mengakibatkan ribuan investor kehilangan uang mereka. Meskipun Madoff dihukum penjara 150 dan meninggal di sana, banyak pemimpin Wall Street lainnya lolos dari tuntutan atas berbagai penipuan terkait penjualan hipotek macet yang memicu krisis keuangan global pada 2008. Pencucian uang, jenis kejahatan kerah putih yang relatif baru, telah dimanfaatkan oleh penjahat untuk menyembunyikan keuntungan dari kegiatan ilegal. Kasus lain yang menonjol adalah skandal akuntansi WorldCom yang menyebabkan jatuhnya Wall Street dan kerugian besar bagi para investor. Bernard Ebbers, CEO WorldCom, dinyatakan bersalah atas penipuan dan konspirasi, menghadapi hukuman hingga 85 tahun penjara. Skandal ini tidak hanya merusak reputasi Wall Street, tetapi juga menunjukkan betapa rentannya sistem keuangan terhadap manipulasi. Dampak dari kejahatan kerah putih dan pencucian uang tidak hanya dirasakan di Manhattan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi global. Kejahatan-kejahatan ini mengganggu stabilitas pasar, meningkatkan perilaku kriminal, menurunkan pendapatan pajak, dan melemahkan lembaga keuangan. Mereka juga membahayakan keberlanjutan sistem keuangan, mengubah daya saing pasar, dan merusak nilai aset, menciptakan lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Sisi gelap juga tersembunyi di sisi kota yang gemerlap, kehidupan malam dan kilau industri hiburan ini. Industri mode dan hiburan di Manhattan, meskipun dikenal dengan glamornya, juga seringkali menyembunyikan berbagai bentuk eksploitasi. Model seperti Kaya Sokola
yang mulai bekerja di usia 14 tahun, pernah menggambarkan realitas keras dunia ini. Sokola terpaksa mengenakan pakaian tidak pantas untuk usianya dan berhadapan dengan eksploitasi keuangan serta resiko perdagangan seks. Selain itu, kehidupan malam Manhattan juga penuh dengan praktik yang meragukan. Klub-klub malam seperti Sapphire di Midtown menjadi tempat bagi para eksekutif Wall Street untuk menghabiskan malam dengan pesta liar. Sekelompok karyawan Deutsche Bank pernah dipecat setelah menghabiskan lebih dari 15 juta rupiah atau hampir 1.000 US dollar untuk satu malam liar di klub ini menggunakan uang perusahaan. Kehidupan malam ini tidak hanya sekadar hiburan, seringkali melibatkan perilaku tidak pantas dan eksploitasi. Eksploitasi di industri mode dan hiburan tidak terbatas pada kehidupan malam saja. Model seperti Carl Otis pernah mengalami pelecehan seksual oleh agennya, menyoroti bagaimana ketergantungan finansial dan kontrol visa kerja dapat membuat mereka rentan. Sarah Ziff dari model Allianz juga menjelaskan bahwa model seringkali tinggal di apartemen sempit milik agensi, berbagi ruang hingga 11 model lain, dan terpaksa menghadiri makan malam dengan pebisnis untuk bertahan hidup. Begitulah di Manhattan. Kekuasaan ekonomi dan gender yang tidak seimbang seringkali memicu kekerasan dan eksploitasi, mencerminkan sisi gelap di balik kilau dan gemerlapnya kota ini. Manhattan dengan segala kemegahan dan hiruk-pikuknya juga menyimpan tantangan besar terkait infrastruktur yang menua. Salah satu contoh paling mencolok adalah pipa air utama yang berisi lebih dari 120 tahun yang pecah di Times Square pada Agustus 2023. Insiden ini menggarisbawahi ada masalah besar yang dihadapi kota ini, termasuk saluran air utama yang rapuh dan rentan terhadap kerusakan. Selain itu, stasiun kereta bawah tanah seringkali banjir saat hujan deras, mencerminkan masalah serius dalam sistem pembuangan air hujan dan sanitasi. Sistem Metro Manhattan yang sebagian besar dibangun sebelum tahun 1930 juga menghadapi tantangan serupa. Sebagian besar infrastruktur kereta bawah tanah sudah tua dan sering mengalami masalah operasional. Kemacetan lalu lintas di Manhattan adalah masalah lain yang parah. Untuk mengatasi ini, New York akan menerapkan tarif kemacetan mulai musim semi 2024 dengan biaya harian antara Rp135.000 hingga Rp345.000 per hari untuk kendaraan penumpang. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi lalu lintas dan mendorong penggunaan transportasi umum. Dengan pendapatan yang dihasilkan, digunakan untuk memperbaiki infrastruktur transportasi yang sudah tua. Manhattan juga seringkali diselimuti oleh kekerasan geng dan perdagangan narkoba yang meresahkan. Tahun 2023, FBI dan NYPD berhasil membongkar lingkaran perdagangan narkoba besar di Manhattan dengan menargetkan geng Trinitarois yang terkenal kejam. Operasi tersebut melibatkan penangkapan 13 tersangka dan penggeledahan beberapa lokasi di Washington Heights, termasuk kedai jus dan tempat pangkas rambut di sepanjang 174th Street, serta beberapa gedung apartemen di Harlem. Di antara barang-barang yang disita adalah senjata api, uang tunai lebih dari Rp1,5 miliar, dan narkotika senilai ribuan dolar. Kekerasan geng dan perdagangan narkoba di Manhattan tidak hanya mengancam keselamatan penduduk, tetapi juga merusak citra kota ini sebagai pusat keuangan dan budaya. Ditambah, kota Manhattan menghadapi resiko atau krisis lingkungan urban yang semakin parah, mulai dari kerentanan terhadap banjir, karena memang geografi New York membuatnya sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti naiknya permukaan air laut dan banjir. Suhu kota juga meningkat tajam akibat Heat Island Effect alias efek pulau panas terutama tengah perkotaan. Karena bangunan berwarna gelap dan trotoar menyerap panas, menyebabkan suhu kota bisa lebih tinggi 8,3 derajat Celcius dibandingkan daerah pinggiran. Dampaknya pada kesehatan manusia bisa menyebabkan gangguan pernafasan, kelelahan, dan serangan panas. Selain itu, pengelolaan limbah menjadi tantangan besar. Sampah yang menumpuk di trotoar mengundang tikus dan menghalangi jalan, menambah beban lagi bagi petugas sanitasi. Departemen Sanitasi berencana untuk memindahkan sampah ke dalam wadah tertutup seperti yang telah dilakukan kota-kota lain. Meskipun ini menimbulkan pertanyaan
tentang bagaimana mengalokasikan ruang terbatas di Manhattan. Biaya pengelolaan limbah di kota ini sangatlah tinggi, mencapai sekitar 6,4 triliun rupiah per tahun, dengan sebagian besar sampah dikirim ke luar negara bagian untuk diproses. Upaya ini menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh Manhattan dalam mengatasi krisis lingkungan urban. Manhattan juga menghadapi disparitas pendidikan yang mencolok, di mana kesenjangan kualitas antara sekolah publik dan swasta itu sangatlah terlihat. Sekolah negeri di sini seringkali mengalami kekurangan dana dan fasilitas yang memadai. Akses ke pendidikan berkualitas seringkali terbatas bagi keluarga berpenghasilan rendah. Sekolah swasta memperoleh dana dari biaya sekolah dan sumbangan, memungkinkan mereka menyediakan fasilitas dan pengalaman pendidikan yang lebih baik. Di sisi lain, pendanaan sekolah negeri sangatlah bergantung pada pajak properti yang menciptakan kesenjangan pendanaan antara daerah kaya dan miskin.